Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi, siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap rileks dan santuy. Pada masa akhir Perang Dunia Pertama antara Jerman dan Perancis, banyak para pelajar Jerman yang mendaftarkan diri untuk menjadi tentara dan ikut bertempur di medan perang. Mereka yang masih polos beranggapan bahwa perang menyenangkan dan pulang sebagai pahlawan serta disukai banyak orang menjadi impian mereka. Namun semuanya berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka merasakan keadaan di medan perang yang sesungguhnya. Dan inilah alur cerita film All Quiet on the Western Front tahun 2022. Film diawali dengan keadaan di medan perang antara Jerman dan Perancis yang kala itu masih berperang hanya untuk memperebutkan tanah perbatasan, dan akibat mengikuti keegoisan sang jenderal, banyak tentara muda yang mati sia-sia. Terlihat beberapa tentara Jerman sedang melepaskan pakaian, helm, dan sepatu dari para prajurit yang telah gugur untuk kembali dicuci dan dijahit yang nantinya akan dipakai oleh para calon tentara yang baru. Sementara itu di wilayah Jerman Utara, tepatnya di sebuah sekolah, nampak 4 anak yang bernama Franz, Ludwig, Paul, dan Albert. Mereka berencana untuk ikut mendaftar menjadi tentara. Namun karena Paul tidak mendapatkan izin dari ibunya, Franz menyarankan Paul untuk memalsukan tanda tangan orang tuanya agar mereka bisa pergi berperang bersama-sama. Pihak sekolah mengizinkan muridnya untuk ikut berperang dengan syarat dapat izin dari orang tua mereka. Paul! Mein Gott, sollst du deiner Mutti am Rockzipfel hängen? Weiß er denn, dass wir alle gehen? Ja, natürlich. Bleibst du daheim? Gib her, ich unterschreib's dir. Gib mir deinen Füller. Ludwig. Sebelum menyerahkan surat izin dari orang tua mereka, di sebuah ruangan, sang kepala sekolah sedang memberikan pidato motivasi kepada semua anak yang mendaftar. Nampak dari raut wajah para siswa sangat senang tanpa ada ekspresi ketakutan, karena yang ada di pikiran mereka hanya ingin terlihat keren dan kembali pulang dengan titel sebagai pahlawan, tanpa tahu bagaimana begitu kejam dan mengerikannya berada di medan perang. Setelah seragam tentara diberikan, keempat sahabat itu bersama ratusan tentara baru lainnya berangkat menuju medan perang. Di dalam barisan, mereka bernyanyi dan tersenyum bahagia tanpa menyadari mungkin itu senyuman terakhir mereka. Di tengah perjalanan, seorang dokter menghadang truk mereka dan meminta para tentara yang ada di dalamnya untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, karena truk tersebut akan dipakai untuk mengantar para prajurit yang terluka ke rumah sakit. Sie werden sich als würdige Träger dieser Uniform erweisen. Warum? Aus in den Kampf! Mädchen, ich liebe dich. Ich habe hier 40 Mann, die mir im Matsch krepieren. Steigen Sie sofort aus. Wir brauchen die Lastwagen, Herr Leutnant. Alle absetzen! Setelah cukup jauh berjalan, kemudian ada serangan bom. Sang komandan meminta semua tentara untuk memakai masker gas. Namun Paul yang saat itu membantu temannya memasang masker, terlambat mengikuti instruksi sang komandan dan mendapat hukuman untuk terus memakai masker tanpa boleh dilepas. Setelah tiba di Camp Parit, mereka bertemu dengan Cat, seorang wakil komandan yang cukup ramah. Di malam harinya, Paul dan Albert bertugas untuk berjaga. Di sela-sela perbincangan mereka, Paul mendengar seperti langkah kaki mendekat. Dengan bangga, Paul berkata kepada Albert bahwa inilah orang Prancis pertama yang akan menjadi korbannya. Setelah tembakannya meleset, tiba-tiba musuh membalas tembakan Paul dan berhasil mengenai helmnya, hingga Paul terpental. Meinst du, es wird dann besser schießen? Hast du gehört? Was? Das Geräusch hör doch. Da ist nichts. Beruhig dich, Paulchen. Unsere ersten Franzosen. Montrez-vous!
Ich will getroffen! Ich bin getroffen! War dies? Die da drüben haben auf mich geschossen. Tidak lama kemudian serangan musuh datang. Komandan lalu meminta semua pasukannya untuk berlindung ke dalam bunker. Di dalam bunker, Cat menjelaskan bahwa setiap malam tank-tank musuh perlahan akan mendekat. Karena pasukan Jerman saat itu tidak punya senjata canggih, jadi mereka hanya bisa diam bersembunyi hingga serangan berakhir. Di tengah serangan musuh, salah satu tentara panik dan dia minta pulang. Cat mencoba menahan, namun si tentara tersebut memaksa untuk kabur. Dan di saat yang bersamaan, tembakan salah satu tank mengenai bunker mereka hingga bunker pun hancur. Keesokan harinya, Paul yang masih selamat dan tertimbun neruntuhan bunker diselamatkan oleh Albert dan tentara yang lain. Paul baru menyadari bahwa kondisi di medan perang sangat mengerikan. Ketika dia sedang duduk dan merenung, Cat memberinya makan. Tidak lama kemudian, tentara yang lain datang dan menyuruh Paul untuk ikut membantu mengumpulkan kalung tanda pengenal tentara yang tewas. Saat sedang mengumpulkan, tidak sengaja Paul menginjak kacamata Ludwig. Dengan panik, Paul lalu mencari temannya dan betapa terkejutnya Paul setelah menemukan Ludwig berada di antara mayat-mayat tentara yang tewas. Alles in Ordnung, Paul? Kaczynski, weitermachen. Und Sie? Sind Sie verletzt? Dann einsammeln. Sicherling bringt sie hin. Setahun kemudian, ketika Paul dan Cat sedang berjalan-jalan, mereka melihat sebuah peternakan milik warga sekitar. Karena sudah lama tidak makan enak, maka mereka berencana untuk mencuri hewan ternak sang petani. Cat memutuskan dirinya yang akan masuk mengambil hewan ternak, sementara Paul berjaga. Tidak lama kemudian, suara tembakan terdengar. Beruntung, Cat dan Paul bisa melarikan diri sambil membawa seekor angsa. Setelah sampai camp, Cat memanggil Albert, Franz, dan seorang tentara bernama Jaden untuk mencicipi masakan mereka. Selama makan, mereka saling bercanda dan menghibur satu sama lain agar sejenak bisa melupakan keadaan perang. Da macht die Tür zu, das riecht mich an, das noch. Muss heilen oder was? Nehme ich den ganzen Rest jetzt? Na dann rein damit. Oh Gott. Hey Jungs, das vergesse ich euch nie. Schmeckt's auch? Ja. Keesokan harinya, ketika Paul sedang menulis surat untuk keluarganya, Cat datang dan meminta Paul untuk membacakan surat dari istrinya. Di dalam surat tertulis bahwa sang istri sangat merindukan saat-saat bersama dengan Cat dan ingin pergi bersama ke makam anaknya. Selesai membacakan surat, Cat bercerita kepada Paul bahwa dirinya dan para tentara yang lain sudah muak dengan keadaan perang ini. Mereka harus jauh dari keluarga, serta gaji besar yang dijanjikan pihak militer nyatanya tidak sesuai dengan resiko kehilangan nyawa di medan perang. Sampai-sampai Cat yang seorang ayah tidak bisa menemani anaknya ketika sakit hingga anaknya meninggal. Mendengar hal itu, Paul sangat mengerti bagaimana perasaan Cat. Keesokan harinya, ketika mereka berlima sedang mengupas kentang, mereka melihat 3 orang wanita. Albert mencoba menggoda ketiga wanita tersebut, namun berbeda dengan Franz yang berlari menemui mereka dan menawarkan diri untuk mengantar mereka pulang. Albert sempat iri melihat Franz yang berani,
sementara dirinya hanya berteriak menggoda tanpa berani menemui wanita tersebut. Di malam harinya sepulang Franz ke camp, dia bercerita kepada Paul bahwa salah satu wanita memberikan hadiah berupa kain yang sangat wangi. Franz meminta Paul mencium kain tersebut. Seandainya nanti mereka mati di medan perang, mereka pernah mencium wangi parfum wanita. Seketika teman-temannya yang lain terbangun dan bergiliran mencium kain tersebut. Wer heißt denn? Eloise. Hey, ich will auch mal. So einer hat doch die Dreck unter den... Esok paginya, Kate, Paul, Albert, Franz, dan Jaden mendapat misi untuk mencari 60 rekan tentaranya yang hilang komunikasi di area rel. Setelah sampai, mereka mencium bau gas, lalu mereka berpencar menelusuri setiap bangunan. Hingga ketika Paul memasuki satu ruangan, dia menemukan 60 tentara tersebut sudah tewas. Paul lalu memanggil teman-temannya. Melihat keadaan mayat tersebut, Kate menyimpulkan bahwa mereka mati karena terlalu banyak menghirup gas beracun. Cut! Cut! Und die Masken zu früh abgenommen. Bald ist Deutschland leer. Pada malam hari di sebuah ruangan, nampak jenderal perang Jerman sedang marah-marah karena petinggi pemerintahan malah memohon kepada Perancis untuk menghentikan perang. Padahal dia yakin, meskipun Jerman tidak memiliki peralatan tempur yang canggih, dia bersama para tentara mampu memenangkan perang ini. Lalu jenderal meminta asistennya mempersiapkan para tentara untuk melakukan serangan besok. Baginya, damai hanya untuk orang-orang yang lemah. Keesokan paginya di sebuah kereta, para petinggi Jerman akan bertemu dengan para petinggi Perancis. Di sana, Matthias, salah satu petinggi Jerman, meminta pihak Perancis untuk menghentikan serangannya karena sudah terlalu banyak tentara yang tewas. Lalu pihak Perancis memberikan sebuah map berisi surat perjanjian yang harus mereka tanda tangani. Pihak Perancis memberikan waktu 72 jam untuk pihak Jerman berunding. Selama belum mencapai kesepakatan, perang akan tetap berjalan seperti biasa. Sementara di medan perang, para tentara sudah kembali bersiap. Di tengah peperangan, Paul mendengar suara tank mendekat. Kini para tentara harus menghadapi tank hanya dengan senjata seadanya. Setelah menyadari mereka kalah dalam senjata, pasukan Jerman lari berhamburan menyelamatkan diri. Di tengah kepanikan, Paul melihat Albert yang sedang dibakar hidup-hidup oleh tentara Perancis. Lalu dia lari ketakutan menuju parit. Di sana, komandan menyuruh Paul untuk mengambil amunisi sebanyak mungkin dan kembali mundur. Di tengah pelariannya, Paul tersandung dan jatuh ke sebuah lubang. Karena takut dibunuh, lalu Paul berpura-pura mati. Sementara itu, di belakang seorang tentara Perancis hendak menembak Paul. Beruntung tentara tersebut terlebih dahulu ditembak tentara Jerman hingga sekarat dan jatuh ke lubang yang sama dengan Paul. Di tempat lain, para petinggi Jerman sedang berunding. Salah satu perwakilan dari pihak militer protes karena menurutnya isi surat dari Perancis seperti memojokkan Jerman. Dia meminta gencatan senjata dibatalkan dan terus berperang meskipun akhirnya tahu akan kalah. Tetapi nantinya Jerman akan kalah dengan terhormat dan tetap disegani negara lain. Mendengar hal itu, Matthias mengingatkan bahwa mereka berdiskusi untuk menyelamatkan ribuan nyawa tentara yang sedang bertempur. Dan mereka juga tahu bahwa Jerman akan kalah, jadi menyelamatkan nyawa adalah pilihan terbaik. Das sind keine Verhandlungen, das ist ein Diktat.
Selbst wenn wir doch noch endgültig verlieren. Und was versprechen Sie sich davon? Stehen wir auch nicht schlechter da als bei dieser Unterwerfung. Das ist die totale Kapitulation. Was uns jetzt noch von einem Waffenstillstand trennt, ist nur noch falscher Stolz. Ehre. Mein Sohn ist im Krieg gefallen, empfindet keine Ehre. Jede Minute, die wir hier mit Reden vergeuden, stirbt ein weiterer Soldat. Wir haben 72 Stunden Zeit, meine Herren, und schließen wir Frieden. Pada malam harinya, para petinggi kedua negara tersebut kembali bertemu. Matthias mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin memenuhi tuntutan dari Perancis. Setelah sepakat, lalu mereka pun menandatangani surat pernyataan tersebut. Lalu pihak Perancis mengatakan bahwa besok pada pukul 11 siang, yang bertepatan pada tanggal 11 November, perang antara kedua negara tersebut dinyatakan berakhir. Di tempat lain, Paul yang baru saja pulang ke camp bingung melihat para tentara yang sedang berpesta. Lalu seorang tentara yang tengah mabuk menghampiri Paul dan memberitahukan bahwa besok perang akan berakhir dan semua tentara akan kembali pulang ke keluarganya. Mendengar hal itu, Paul sangat senang. Lalu Paul pergi mencari teman-temannya. Di ruang perawatan terdapat banyak tentara terluka yang belum diobati. Lalu ada suara di antara mereka yang memanggil Paul. Ternyata suara itu berasal dari Jaden yang tengah terbaring terluka. Jaden bercerita kalau lukanya itu tidak dapat disembuhkan dan terpaksa harus diamputasi. Jaden juga memberikan kain milik Franz. Dia memberitahukan bahwa Franz telah gugur di pertempuran tadi. Mendengar hal itu, Paul sangat sedih. Lagi-lagi dia kehilangan sahabatnya. Lalu Jaden mencoba menguatkan Paul dan berkata, lebih baik Paul bersyukur karena sampai saat ini dia masih hidup tanpa terluka dan tidak cacat seperti dirinya sekarang. Es ist vorbei, die fetten Schweine haben's. Bäumer! Bäumer! Was passiert? Was gekriegt? Ich kann meinen Kopf nicht heben. Ich lasse mir den Knochen nicht abnehmen. Ich laufe nicht als Krüppel durch die Welt. Ich soll dir was geben. Du lebst. Dafür musst du dankbar sein. Ketika mulai tenang, Paul pergi untuk mencari makan. Setelah sampai di dapur umum, Paul bertemu dengan Kate. Keduanya saling berpelukan. Paul pun memberitahu Kate bahwa Jaden berada di ruang perawatan. Mereka pun bergegas meminta sup dengan porsi double dan langsung menuju ke tempat Jaden. Sesampainya di sana, Jaden meminta sendok dan garpu. Namun ternyata Jaden malah menusukkan sendok dan garpu tersebut ke lehernya. Ketika sedang sekarat, Jaden berkata bahwa dirinya lebih baik mati daripada terus hidup dengan keadaan cacat. Melihat kejadian itu, Paul dan Kate hanya bisa terdiam melihat temannya bunuh diri. Sementara di tempat lain, Jenderal bersama asistennya tengah makan malam. Sangat kontras terlihat menu makanan mereka jauh berbeda dengan para tentara. Jenderal masih kesal dengan keputusan pemerintah Jerman yang harus menyerah kepada Perancis. Padahal di luar sana masih banyak anak muda Jerman yang mau mendaftar menjadi tentara. Jenderal pun kembali memerintahkan besok siang semua tentara harus berkumpul di halaman kantor. Was wollen Sie jetzt machen? Und deutsche Soldaten, die weglaufen wie die Hasen. Ziehen Sie die Rekruten ab aus allen Stellungen. Lassen Sie im Hof antreten. Wir ziehen den Karren jetzt aus der Scheiße! Keesokan paginya, ketika Paul terbangun, dia melihat Kate yang tengah berdiri sambil menatap keluar jendela. Lalu Kate berkata bahwa hari ini hari terindah dalam hidupnya karena tidak lagi mendengar suara senjata setelah 4 tahun berperang. Sebelum pulang, Kate kembali mengajak Paul jalan-jalan untuk merayakan kebebasannya. Di tengah jalan, mereka tidak sengaja kembali melewati rumah petani yang dulu sempat mereka curi. Muncul ide dari Kate untuk kembali mencuri yang terakhir kalinya sebelum mereka pulang. Dan kali ini Paul yang masuk dan Kate yang berjaga, dan Paul pun setuju. Setelah masuk ke kandang peternakan, Paul melihat angsa-angsa tersebut masih kecil. Lalu dia hanya mengambil telur-telur angsa tersebut. Namun tiba-tiba
Komm, mach alles rein. Gleich wieder da. Was passiert? Wer hat geschossen? Sohn vom Baubach. Cut. Cut. Setelah sampai camp, Cat langsung diperiksa dokter dan dokter menyatakan bahwa Cat sudah mati. Paul sangat sedih, padahal tidak lama lagi harusnya Cat bisa kembali pulang dan bertemu dengan istri yang sudah sangat merindukannya. Tidak lama kemudian, asisten jenderal datang dan meminta semua tentara untuk berkumpul. Sang jenderal mengumumkan bahwa pukul 11 nanti perang akan berakhir. Namun sebelum tepat pukul 11, maka perang masih berjalan dan sang jenderal memerintahkan semua tentara untuk kembali bersiap melakukan serangan yang terakhir kalinya untuk kembali merebut tanah perbatasan. Mendengar pidato sang jenderal, para tentara sebenarnya sudah kesal, namun tidak ada pilihan lain bagi mereka. Beberapa tentara yang menolak perintah sang jenderal saat itu juga langsung dieksekusi mati. Kemudian semua tentara kembali berjalan ke medan perang. Di sana Paul sempat menanyakan jam ke tentara muda yang ada di sebelahnya. Lalu tentara muda tersebut memberitahukan bahwa sekarang jam 10.45. Itu artinya 15 menit lagi perang ini resmi berakhir. Dan mereka hanya butuh waktu 15 menit untuk tidak mati. Setelah semuanya siap, tentara Jerman mulai menyerang. Di tengah peperangan, Paul melihat tentara muda yang tadi sedang diserang tentara Perancis. Paul pun segera menolongnya. Lalu Paul dan tentara tersebut terlempar ke dalam bunker. Keduanya saling menatap sambil mengulur waktu. Namun tiba-tiba tanpa Paul sadari, seorang tentara Perancis muncul dari belakang dan menusuk Paul tepat di jantungnya. Setelah itu, beberapa detik kemudian alarm berbunyi, menunjukkan sudah pukul 11 tepat. Terdengar suara komandan dari masing-masing pasukan untuk menghentikan perang. Saat itu Paul sangat terpukul karena di detik-detik terakhir kenapa jantungnya harus tertusuk. Lalu dengan sekuat tenaga Paul keluar dari bunker dan menghirup udara untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi suara tembakan, tidak ada lagi teriakan. Perang kini benar-benar berakhir. Sementara di tempat lain, sang jenderal terdiam mendengar alarm jam. Dia terdiam bukan karena sedih atas para tentara yang gugur, tetapi diam karena kecewa pasukan Jerman gagal merebut tanah perbatasan. Kembali ke medan perang, salah satu komandan menghampiri tentara muda yang diselamatkan Paul dan menyuruhnya untuk mengumpulkan kalung tanda pengenal tentara yang gugur. Hingga sampai si tentara muda tersebut terdiam melihat Paul yang sedang terduduk kaku di depan bunker. Paul tewas menyusul semua teman-temannya tepat di detik-detik akhir peperangan. Untuk mengenang jasanya, lalu tentara muda ini mengambil kain yang dipegang Paul dan mengikatkan di lehernya. Dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Buat kalian yang punya rekomendasi film, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Iswan pamit, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.